Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi ketemu dengan pembelajaran fisika. Kalau minggu yang lalu kita udah tahu apa itu besaran pokok, besaran turunan. Nah, sekarang kalau besaran fisika berdasarkan arahnya, yaitu terdiri dari besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu apa? Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki besar dan tidak memiliki arah. Ya, contohnya massa sebuah benda 50 kg, kita nggak tahu arahnya, ya. Atau misalkan suhu badan manusia 37 derajat, ya. Nah, suhu badan manusia 37 derajat kan tidak ada arahnya. Nah, kalau besaran vektor, besaran yang selain memiliki besar juga memiliki arah, ya. Contohnya perpindahan mobil, ya, 50 meter ke arah utara, atau kecepatan sebuah motor 20 km per jam arah ke selatan. Nah, dia akan mempunyai besar dan juga mempunyai arah. Saya akan memberikan tabelnya, ya. Nah, tabelnya adalah besaran skalar itu apa saja sih? Dia hanya mempunyai besar saja. Jarak, kelajuan, perlajuan, massa, volume, suhu, waktu, energi, usaha, daya tekanan, dan masih banyak lagi, ya. Sedangkan untuk besaran vektor ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, impuls, momentum, momen gaya, momentum sudut, medan listrik, medan magnetik, ya, dan masih banyak lagi. Nah, ini mengenai momentum sudut, medan listrik. Nah, itu nanti di kelas selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Nah, bagaimanakah suatu besaran vektor digambarkan? Nah, ini kalau kita gambarkan adalah ini kita sebut dengan bukan vektor OA, tapi vektor A saja, ya. O ini adalah titik tangkap vektor atau kita sebut dengan titik pangkal, sedangkan A di sini adalah ujung vektor, di mana OA menunjukkan panjang vektor, ya, panjang vektor atau besar vektornya, ya. Kemudian OA ini adalah arah anak panah yang menyatakan arah vektor, ya, yang menyatakan arah vektor. Nah, penulisan vektor biasanya kalau di buku-buku itu bercetak tebal. Tapi kalau misal penulisan, misal saya sekarang menulis begini, ya, boleh pakai tanda panah di atas. Ini vektor A atau begini, ya, atau vektor AB atau vektor PQ. Misalkan kalau kita mau gambarkan, ya, vektor A. Kalau kita bicara vektor A, biasanya di sini ada O begini, ya, vektor A. Jadi nggak disebut O-nya, vektor A begitu, ya. Atau boleh saja kita tuliskan di sini, di tengahnya, vektor A, ya. Kita tuliskan di tengahnya di sini, vektor A. Nah, kemudian perkalian vektor, ya. Perkalian vektor, ya, ini maklum lah, ya. Saya membuat videonya sangat sederhana sekali. Nah, perkalian vektor. Misalkan suatu vektor kita beri notasi A. Bagaimanakah gambar vektor 2A, setengah A, negatif A, dan negatif 2A? Kita ukur, ya. Vektor A itu berapa senti? Misalkan vektor A ini saya ukur 3 cm, ya. Ini vektor A ini 3 cm. Kalau dikatakan 2A berarti kan 2 kali 3 cm berapa? 6 cm, ya. Jadi di sini 3 cm. Sini 3 cm. Sini berarti 6 cm. Kalau setengah A berarti di sini 1,5 cm, ya. Arahnya harus sama. Karena menandakan positif. Nah, kalau negatif berarti lawannya. Lawan daripada vektor A ini. Vektor A 3 cm arahnya ke kanan. Sedangkan kalau negatif A artinya 3 cm arahnya ke kiri, ya. Kalau negatif 2A berarti 6 cm arahnya ke kiri. Jadi kesimpulannya adalah
ya. Kesimpulannya bahwa vektor yang besarnya sama bisa berapa kali vektor A, ya. Nah, jadi KA ini adalah, K ini menyatakan berapa kali besarnya vektor A. Itu mengenai perkalian vektor. Nah, sekarang kita akan belajar untuk melukis, ya. Melukis vektor. Nah, saya akan memberi contoh, nanti kalian untuk jam ini harus mencoba juga untuk melukis vektor. Hari ini cuma melukis vektor saja. Misalkan begini, lukis resultan. Apa yang dimaksud resultan? Resultan itu penjumlahan antara dua buah vektor dengan metode segi banyak, ya, dan metode jajaran genjang. Sekarang kita mau lanjutkan cara melukis vektor. Misalkan ada soal ini, ya. Lukis vektor A, B, C kurang D, ya. Vektor A tambah vektor B tambah vektor C kurang vektor D dengan cara poligon, ya. Poligon itu atau kita sebut dengan segi banyak. Nah, ini ada vektor. Vektor A 2 cm, vektor B 2 cm arah ke sumbu Y. Vektor C 45 derajat, ini searah dengan sumbu X, ya. Ini kalau koordinat ini sumbu X. Dan ini vektor D 8 cm ke arah sumbu Y positif. Nah, gimana kita mau melukiskannya? Ya, R ini penjumlahan atau resultan. Ya, kita mau cari perpindahannya atau resultan. Nah, sekarang kita buat koordinat. Jadi kita jangan lupa memulai dengan buat koordinat, ya. Mulai titik pangkal nih, titik pangkalnya di O. A sekarang, ya. Vektor A ini 2 cm. Sini, ya, di sini. Ini saya tidak pakai penggaris sembarang aja. Ini vektor A. Nih 2 cm tadi. Kemudian vektor B. Vektor B ditempatkannya di mana? Di ujung vektor terakhir. Ini baru satu vektor di ujung vektor A. Ya, ini vektor B. Nah, ini vektor B. Ya, ini vektor B. Kemudian tambah vektor C. Vektor C tempatkan di ujung vektor B. Vektor yang terakhir kan vektor B, ya. Nah, kita kalau misalkan nanti buat, karena ini 45 derajat, ini buat aja tipis koordinatnya, ya. Koordinatnya 45, misal sekitar begini, 45. Kemudian 45 derajat 3 cm, ya. Nah, ini vektor C 3 cm, ya. Vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Vektor C di ujung vektor B, vektor B di ujung vektor A. Nah, sekarang ditambah dalam kurung kurang, misal kurang vektor D, ya. Di ujung vektor yang terakhir ada vektor C ini, ya. Tapi negatif, kalau D ke atas berarti kalau negatif D, nah ini kan harus sama besarnya 8 cm, tapi arahnya ke bawah, ya. Ini negatif D, berarti tempatkan dari vektor C, ya. Ini di ujung vektor C ini vektor D 8 cm, misalkan begini. Ini negatif D, ya. Nah, sudah sampai sini. Berarti bagaimana sekarang R-nya, perpindahannya? R selalu dari titik pangkal ke vektor, ke ujung vektor yang terakhir. Dari titik pangkal ke ujung vektor yang terakhir. Jadi kita tarik garis begini, ya. Kita tarik garis begini. Nah, ini adalah R-nya. Berapa R-nya? Nanti kamu cari di sini berapa sentimeter. Nah, ini menunjukkan arahnya, theta, ya. Theta berapa derajat? Ini terhadap sumbu X positif, ya, sumbu X positif. Nanti diukur pakai busa derajat, ya, berapa derajat. Nah, itu untuk poligon, ya.